Hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2011, tepatnya di malam Jumat, ada satu kejadian yang membuat gempar semua penghuni pesantren tua. Jadi ceritanya malam itu Fiza nih, si Wawa ini, dan beberapa kawan yang lain kayak Hania, Zahwa, sama si Adiba lagi piket ini Wak ceritanya di pos asrama depan. Nah kenapa mereka harus piket? Karena ternyata akhir-akhir itu sedang marak anak-anak muda desa mengintip santri diam-diam Wak. Makanya dibuatlah itu jadwal jaga setiap malam secara bergantian karena posisinya waktu itu belum ada satpam khusus. Dan untuk menemani dinginnya malam itu, Adiba ingin membuat sebuah minuman hangat, Wak. Dahlah dia pamit sama kawan-kawannya, Wak, aku ke kamar bentar ya mau ngambil teh gitu. Oh ya udahlah jangan lama-lama, nanti buatin kami juga ya katanya. Oh iya tunggu sebentar ya katanya. Nah pada saat si Adiba ini membuka pintu kamarnya, dia mendapati Devi sedang terduduk di lantai dengan posisi kepalanya ini masuk ke dalam loker lemari, Wak. Jadi yang kelihatan cuma badannya ya memang. Kepala masuk ke dalam. Nah di sini Adiba udah mulai bertanya-tanya dalam hati kan, tapi nggak bersuara nih. Dia biarin aja si Devi dengan aktivitasnya kan memang anaknya udah agak aneh gitu. Dan FYI Wak, lemari di pesantren tersebut tuh bentuknya macam loker bersekat-sekat gitu loh dengan posisi mendatar ya. Dah Adiba biarin aja si Devi di sana. Dia menujulah ke loker miliknya yang memang berada di pojok, yang otomatis dia harus ngelewatin si Devi ya kan. Nah pas dia lewat depan si Devi itu, Adiba pun kepo. Dia pukul lah pelan punuknya si Devi kan. Dev, ngapain kau serius sekali sampai kepala tuh masuk loker tuh, katanya gitu. Tapi Wak, betapa terkejutnya Adiba ketika dia melihat ternyata Devi lagi meminum cairan darah dari sebuah kantong yang ada dalam loker tuh. Iya Allah, ditepuk sama Adiba, Devi pun langsunglah menoleh ke arah si Adiba kan. Marah dia Wak. Dan tiba-tiba aja Devi menjatuhkan kantong tersebut sehingga darah yang berwarna kali itu berceceran menuhin lantai di bawah mereka. Adiba berkata kan nengok kawannya kayak gitu kan, dia mau kabur, dia mau teriak minta tolong tapi nggak bisa Wak. Mendadak badannya membeku semua, lidahnya keluh, nge-freeze dia, nggak bisa dia ngeluarin sepatah kata apapun. Wah teriak tuh nggak bisa. Sedangkan si Devi ini tiba-tiba bergerak di dekatin. Astagfirullahaladzim Devi, astagfirullahaladzim dalam hati ya. Hingga kemudian Adiba pun bisa menggerakkan badannya dan dia langsung lari keluar pontang-panting untuk minta bantuan. Wah, tolong ketenggelam si Devi itu ngapa kayak gitu, tolong aku, katanya Umi, Abi bangun. Mendengar teriakan tersebut, sontak kawan-kawan yang tidur di kamar berbeda pun langsung terbangun saking kencangnya teriakan si Adiba tuh. Mereka semua pun langsung mendekati Adiba dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi di sini Wak, Adiba nggak bisa ngomong apa-apa saking syoknya. Dia cuma bisa nangis histeris dengan tubuh gemetar. Kalian bayangkanlah jadi Adiba tuh macam mana tuh, Woi kau kenapa Adiba? Apa yang kau tengok histeris lah dia Wak. Dan setelah ditenangkan dan diberikan minum, barulah di situ Adiba bercerita perihal apa yang baru dia tengok. Wak tadi gini darah Wak, pada shock lah semua. Dan gak lama setelah itu Devi muncul Wak dari arah belakang sembari menatap marah nih ke arah para santri yang lagi menenangkan Adiba. Datang si Devi. Dan yang mengerikannya lagi Wak, Devi ini muncul dalam kondisi mulutnya belumuran cairan merah bekas darah yang dia minum tuh. Makin dekat Devi ini kan, dan Devi berusaha keras untuk menggapai kakinya si Adiba Wak. Mereka yang panik pun langsung berhamburan dan menjerit sejadi-jadinya. Tapi anehnya Wak, meskipun kondisi udah chaos sekali itu kan, udah ribut kali pasti ya kan, para pengurus pesantren baik Umi, Abi dan para pengurus lainnya tidak ada satupun yang mendengar teriakan mereka. Hingga akhirnya Zahwa sama Haniah temannya si Fiza itu berinisiatif mengetuk rumah Abi dan Umi yang memang ada di samping pesantren untuk membangunkan mereka. Tuh ibu pula, Umi, Abi tolong kami itu, Umi bangun Umi, kata. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa lama Umi dan Abi pun mendengar ketukan tersebut dan langsung lari keluar rumah. Mereka nengok aja kedua santri pucat pasi gegara ketakutan kan, baru nanya, ada apa Wak? Wak pula, nak kenapa kalian pucat kali, katanya kan itu Umi, Devi, Umi. Belum sempat melanjutkan kalimatnya lagi, mereka semua melihat Devi tiba-tiba berlari dekat mereka mengerang Wak. Kayak gitu Wak. Nah masalahnya Wak, suara yang keluar dari mulutnya si Devi ini suara bukan macam suara perempuan biasanya, bukan suara Devi apalagi, melainkan suara serak yang terdengar seperti sosok nenek tua. Pakai sound effect aja lah.
Nggak pakai lama, Abi pun langsung mendekat ke arah Devi dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka semua pun akhirnya berkumpul di sana dan membaca doa-doa untuk menyadarkan Devi. Nah, selang setengah jam kemudian Devi pun terjatuh dan pingsan di tanah, Wak. Abi pun langsung membawa Devi masuk ke dalam rumahnya sembari mengikat badannya. Takutnya dia ini kumat lagi dan melakukan perlawanan gitu lah, Wak. Karena kan kuat kali badannya. Nah, di situ para santri, Umi, Abi dan juga Uti duduklah mengelilingi si Devi yang pada saat itu belum sadar. Dan ternyata betul, Wak, setelah sadar pun Devi kembali mengamuk dan meronta pengen dilepaskan. Abi yang pada saat itu mencoba berkomunikasi dengan Devi pun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Gara-gara apa? Karena Devi tidak berkata sepatah kata apapun, Wak, dari mulutnya. Ngamuk aja. Dia cuma mengerang terus sambil terus berusaha melepaskan diri dari melepaskan diri dari tali yang ada di tubuhnya tuh loh. Karena kondisi Devi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus cukup membahayakan para santriwati yang lain, Umi pun akhirnya menghubungi kembali ibunya Devi. Assalamualaikum ibu bisa datang kemari? Ini ada sesuatu yang terjadi sama Devi. Loh, ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi sama anak saya? Katanya. Udah, ibu kesini aja dulu biar ibu tahu kondisinya. Matikan langsung. Malam itu juga, Wak, Ibu Devi pun langsung OTW ke pesantren ya. Nah, sesampainya di sana, Wak, Ibu Devi tidak langsung diperbolehkan menemui Devi sebelum dia menjawab pertanyaan dari Abi, Wak. Dengan suara lirih, Abi pun mulai bertanya, Bu, sepertinya ibu sudah tahu ya apa yang terjadi sama Devi. Hah? Maksud Ustadz gimana nih? Devi kenapa? Kata. Saya tahu ibu menyimpan sesuatu. Saya cuma ingin ibu mengatakan yang sejujurnya, kata si Abi kan. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Devi terdiam deh, Wak. Diam deh beberapa saat kan. Hingga kemudian dia berkata lagi, Ustadz nggak usah berpikiran buruk sama saya. Kembalikan aja anak saya. Ku bawa pulang dia malam ini juga, ya. Tapi Ami sama Ubi tetap kekeh tuh, Wak. Dia tidak mau mengembalikan Devi sebelum ibunya ini buka suara. Dan setelah perdebatan yang cukup alot, ibunya Devi pun akhirnya mau buka suara, Wak. Dengan air mata bercucuran, beliau berkata, tahu kalian, Pak Ustadz, sebetulnya Devi sudah meninggal tepat sebulan setelah saya menjemputnya dari sini waktu dia sakit. Udah meninggal Devi itu, aduh, udah meninggal Devi itu. Di sini Umi sama Abi tetap tenang tuh, dan mendengarkan penjelasan ibunya Devi dengan penuh pengertian lah gitu, ibaratnya nggak terlalu kaget. Nah, melihat Umi sama Abi yang tidak menghakimi dirinya, Ibu Devi pun melanjutkan lagi. Saya ini hanya tinggal berdua sama Devi, Pak Ustadz. Dan setelah saya tahu Devi meninggal, saya langsung frustasi. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saya sengaja menyembunyikan kematiannya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Katanya, Wak. Jadi hening tuh. Makin hening situasi waktu itu kan, Wak. Mama Devi bilang lagi, makanya itu, Pak, saya pun mencari cara gimana caranya supaya Devi bisa tetap hidup. Umi sama Abi dalam berpegangan tangan kan, karena ngerasa sedih juga sekaligus iba nih ya sama mama si Devi. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa ternyata, Wak, Ibu Devi mendatangi seorang dukun yang terkenal sakti kali katanya. Dan dukun tersebut digadang-gadangkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan setelah menceritakan kegelisahannya, dukun tersebut pun akhirnya menjanggupi lah itu permintaannya ibunya si Devi untuk membangkitkan kembali Devi dengan cara apa? Memasukkan jin ke dalam tubuhnya si Devi, sehingga raganya si Devi ini masih tetap hidup, tapi jiwanya bukan dia, jin. Nah, ditambah lagi, Wak, dukun tersebut juga meminta beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibunya Devi ini harus menyediakan 2 kantong darah setiap hari untuk dimakan sama Devi, Wak. Kemudian syarat yang kedua, ibunya dilarang membiarkan Devi mandi walaupun hanya sekali. Ini persyaratannya.